Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu. Tuhan, kiranya kuasa-Mu dari tempat yang Maha Kudus akan mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu bagi setiap kami yang ada dan sudah tersambung di 231 ini. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang sebentar lagi Engkau percayakan untuk membentangkan kabar baik ini Tuhan, kiranya Engkau juga akan mengurapi hikmat akal budi untuk menyampaikannya dengan suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya kembalikan ke Bunda Berta. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Pastor Agustin Toban yang diberkati Tuhan. Shalom, silakan Pastor. Shalom, selamat pagi. Tes modulasi dulu. Apakah jelas suara saya, Roger? Sangat jelas. Haleluya, 12 kali. Tambah 1 jadi 13 kali. Tambah 1 lagi jadi 14. Selamat pagi, selamat jumpa di dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita masih ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, pagi ini saya dapat tugas, harusnya itu Kamis. Cuma ini Om Pastor Andi ini kadang-kadang tuh lupa. Saya sudah sampaikan Senin dan Kamis itu saya tidak bisa tugas di rumah kasih karena Senin itu ada Zoom keluarga Om. Kalau Kamis itu ada ibadah KTB di Ponorogo, itu ibadah KTB itu ibadah kelompok tumbuh bersama, itu jemaat di rumah jemaat berpindah-pindah. Tapi si Pastor Andi ini terlalu sayang sama saya, kemarin dikasih tugas, loh dikasih tugas lagi Kamis nggak bisa. Nah besok Kamis ini sebenarnya itu saya tidak ikut KTB, tapi saya ada di bis perjalanan ke Jakarta. Jadi tidak bisa, nggak mungkin saya bisa khotbah di bis. Nah hari ini diganti. Oke lah Bunda, ya pagi ini. Kalau selain itu boleh ya. Jadi pagi ini Tuhan taruh di hati saya tetap mengasihi, tetap kasih Tuhan, mengasihi Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, biarlah tetap ada motivasi mengasihi Tuhan. Ya, hari-hari ini lagi sibuk hujan angin, Surabaya hujan angin, Kupang hujan angin, tidak berhenti, di mana-mana hujan angin. Saya cuma komen, seandainya itu hujan duit, ya tidak ada orang sambat, tidak ada orang yang di dalam rumah, pasti di luar semua, biarpun basah-basah mungkin kejatuhan di kepala kalau hujan duit, tapi kalau hujan air semua orang teriak. Saya sering bilang kalau kepada orang dan kepada jemaat juga, ya orang itu kalau susah sambat, ya tapi kalau senang tidak pernah cerita. Orang pengusaha juga begitu kan, kalau lagi sepi, aduh sepi nih, nih dan sebagainya. Tapi coba kalau dia diberkati, nggak pernah dia cerita, oh hari ini saya dapat cuan, dapat untung sekian juta. Dia nggak pernah cerita. Jadi itulah sifat manusia.
pada pagi hari ini saya tetap ngambil itu dalam Matius 22 ayat yang ke-35 sampai yang ke-39 itu. Hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Itu saja yang kita lakukan. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan tapi membenci saudara kita, itu sudah tidak jadi salib itu. Maksudnya itu kan Tuhan ke atas. Sesama manusia itu kan mendatar. Kalau cuma mengasihi Tuhan tidak mengasihi sama manusia, itu berarti kan bukan salib itu. Di dalam salib itu kan ada kasih. Kalau tidak jadi salib, akhirnya jadi pentung, ya, jadi kayu untuk memukul, begitu. Nah, pagi ini saya tergerak untuk membawa satu cerita di dalam Alkitab bagaimana seorang wanita. Ya, di sini kan ada bapak-bapak juga, tapi saya ambil itu dalam kitab Ester. Bagaimana Ester itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ya, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, tanda orang mengasihi Tuhan itu nurut, dan ada upah yang diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan itu mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Dan contohnya saya pernah sampaikan bagaimana Daniel, dia tidak mau mencemarkan diri dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kemudian Yunus yang setia. Nah, hari ini kita mau bahas tentang Ester. Bukan Ester Samiaji ya, bukan. Tapi Ester yang ada di Alkitab. Di dalam Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Ester pasal 4 ayat yang ke-11 sampai seterusnya dikatakan begini. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Nah, ini ceritanya Ester. Di dalam satu aturan pemerintahan di kerajaan ditempati Ester yang menjadi permaisuri dari raja itu, ya, kalau nggak dipanggil dan menghadap, hanya satu undang-undang dikatakan di dalam ayat ini. Satu undang-undang, yakni hukuman mati. Itu sudah tidak bisa dielak. Pasti, ya, tanpa dipanggil lalu menghadap, itu hukumannya hukuman mati. Dan Ester mengatakan sudah 30 hari dia tidak dipanggil menghadap. Tetapi di dalam ayat yang ke-15 seterusnya, ayat 15 mengatakan, di rumah nanti Bapak Ibu bisa baca bagaimana cerita itu. Kitab Ester itu tidak banyak kok. Ya, jadi coba dilihat, karena waktunya pagi ini tidak terlalu panjang, jadi saya ambil dicuplik-cuplik saja supaya bisa mengerti. Ayat yang ke-15 berkata, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di dalam Susan dan berpuasalah untuk aku, dan janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, 17, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Satu keputusan yang di dalamnya ada kasih, mengasihi kaum, mengasihi saudara-saudaranya yang menghadapi masalah. Ester punya niat, ya, bukan cuma mengasihi Tuhan tapi mengasihi sesama manusia. Dan dia mengatakan kepada Mordekai, kumpulkanlah semua orang Yahudi, karena mereka ini menghadapi masalah.
Dan Esther mengatakan berpuasalah. Makanya seringkali orang berkata, saya lagi puasa Esther. Ya, 3 hari 3 malam, baik siang, waktu siang tidak makan. Ya, jadi Esther mengatakan, aku juga dan dayang-dayangku pun aku akan berpuasa. Ada orang puasa beduk. Ada orang puasa ya karena memang saya bilang bukan puasa, itu cuma mengurangi makan supaya agak kurus, diet begitu ya. Kalau puasa yang sebenarnya itu tidak makan dan tidak minum. Ya, entah itu sampai jam berapa. Ada orang pernah bertanya sama saya, sebenarnya puasa kita orang Kristen itu gimana toh Bu? Saya katakan, kembali ke Yesaya. Yesaya mengatakan, apabila kamu berpuasa, masuk di kamar, tinggalkan, maksudnya itu berdoa, memuji Tuhan, pusatkan dan ceritakan semua. Lepaskan yang terikat. Nah, bagaimana kalau kita puasa tapi masih ada kepahitan, masih ada sakit hati dan sebagainya. Jadi berpuasa itu menghadap Tuhan, membawa semua masalah itu dan diserahkan di kaki Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong. Berpuasa enggak makan, enggak minum. Ada orang puasa tapi pagi-pagi dia minum susu. Oh, saya puasa kok, tapi minum susu. Itu bukan puasa, diet itu kalau saya ngomong begitu. Ya, jadi puasa itu tidak makan, tidak minum. Kalau bisa seperti puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum pernah coba. Saya pernah ngalami waktu baru pindah di Ponorogo karena masalahnya terlalu berat. Datang sementara kontrak gereja tinggal 4 bulan, datang 1 hari anak saya meninggal. Jadi memang benar-benar itu sudah tidak ada pengharapan. Jemaat tua-tua tidak, apa yang bisa diharapkan? Ya, ini saya cerita dulu. Kalau di Tanjung Pinang dulu kita pegang uang sampai puluhan juta. Di Ponorogo saya lihat pertama kali persembahan itu 2.500. Apa enggak stres? Ya. Itu cuma ibaratkan 1 kali 1 minggu. 2.500 ini dibelikan beras saja, lalu diambil segenggam-genggam itu tuh pagi siang sore, dikasih air banyak, dikasih garam, itu diminum. Ya, dan itu membuat saya tuh memang benar-benar stres. Jadi kayak sudah jatuh ke timpa tangga. Saya nggak bisa bikin apa-apa, saya stres, lalu saya ngambil puasa. Saya pergi ada di daerah Solo itu, mau jalan ke Solo itu namanya Ngadirojo. Itu saya ada teman pendeta di situ, lalu saya mengasingkan diri di situ 3 hari 3 malam. Saya ngomong, Tuhan mampukan aku, kuatkan aku, apa yang harus aku lakukan. Dan hari pertama biasa-biasa, karena memang biasa puasa kan tiap Jumat itu. Hari kedua itu, waduh, memang terasa itu. Ya, kalau saudara belum pernah ngalami, saya cerita begini, mosok sih. Ya, karena saya mengalami, maka saya cerita. Waktu sudah hari kedua, masuk malam mau ketiga, jadi hari kedua, malam kedua, wah itu memang tuh perut itu panas. Sembayang jadi kering, kerongkongan ini kering. Lalu bayangkan itu, aduh, dadar ceplok, telur ceplok, super mie, aduh, ya. Jadi memang itu serangannya begitu, yang diiming-iming itu makanan. Betapa enaknya. Jadi itu waktu sudah hari kedua itu sudah nggak bisa tidur, nggak bisa bikin apa-apa. Memang rasanya itu perjuangan banget itu. Nah, masuk hari ketiga itu sudah agak mulai puncak-puncaknya itu hari kedua kalau kita berpuasa itu. Hari ketiga sudah mulai tidak seberapa, tapi tetap namanya perasaan lapar, haus. Nah, untungnya di Ngadirojo itu dingin. Ya, kalau orang dingin itu tambah lapar kan. Cuma tidak terlalu haus begitu. Puji Tuhan bisa lewat 3 hari. Ya, itu langsung turun 1 hari 1 kilo itu. Hampir 4 kilo
3 hari 3 malam turun badan itu hampir 4 kilo. Tapi waktu sudah buka, cuma 2 hari aja makan sudah naik, balik lagi asal. Nah, saya sampaikan, Alkitab berkata, apabila engkau menghadapi segala sesuatu seperti Ester ini, jangan lari kepada siapa-siapa. Nahum 1 ayat 7 mengatakan, Tuhan itu adalah tempat pengungsian di waktu kita susah. Mama saya masih ada, saudara-saudara saya masih ada. Ini besok adik saya yang di Batam itu, dia lagi swab di Jakarta, dia mau naik kapal. Mau berangkat ke Cina, Korea, dan sebagainya. Pokoknya dia di kapal. Dia gaji satu bulan. Gaji 1 bulan itu karena memang dia bagian mesin di kapal luar itu. Dulu 1 bulan itu 50 juta. Lalu adik saya yang paling kecil yang pernah saya sekolahkan di Ponorogo itu sekarang dia jadi dia ngambil S2 di Jakarta, sekarang dia jadi bidan, kemudian dia jadi kerja lagi di kantor kabupaten di Toraja. Jadi suaminya kerja di Freeport. Ya, memang duit. Ya. Tapi saya belajar, saya tidak pernah mengeluh kepada mereka dan saya tidak pernah cerita. Pernah 1 kali saya cuma WA, boleh nggak saya dibantu? Tapi karena mereka diam-diam tidak ada respon, jadi saya juga enggak. Saya berpikir, Tuhan bilang lebih baik minta patuhan pada Tuhan. Kita minta sama saudara kadang-kadang, rasa lu jadi hamba Tuhan. Jadi saya buktikan. Waktu saya pulang, semua bilang enak ya, jalan-jalan terus sebentar ini, sebentar ini. Ini mereka sudah dengar, kan kami ada grup keluarga. Mau ke Jakarta lagi, mau ke Bandung, nanti pulang dari sana, Manado lagi. Jadi mereka pandangannya itu kalau hamba Tuhan itu perlu dikasihani. Ya, dia tidak mengerti kita ini pegawai luar biasa. Ya, pegawai itu dijamin kalau kita kerja yang benar. Tapi kalau tidak kerja yang benar ya nggak ada jaminan. Kadang-kadang kalau pegawai itu dia masuk kerja ini hari 2 hari bolos, itu lama-lama itu memang nggak dipecat sih, tapi bisa dinilai itu kesetiaannya. Kita juga dengan Tuhan begitu. Bukan saja bicara hamba Tuhan, tapi kita bicara anak Tuhan. Bagaimana kita dengan Tuhan? Ya. Apakah pagi-pagi kita bangun pagi, kita golek kopi, pisang goreng, atau golek sandal? Tapi bersyukurlah di rumah kasih pagi-pagi cari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos mengatakan begitu. Jadi kalau ada masalah, seperti Ester ini, dia ambil kesimpulan, lari kepada Tuhan. Lalu dia katakan kepada Mordekai, suruh mereka puasa. Ya, dan aku juga akan berpuasa. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja membawa persoalan itu, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Satu keputusan. Ya, satu keputusan diambil oleh Ester. Walaupun belum dipanggil, tapi kan ada masalah untuk rakyat orang Yahudi ini. Dia berjuang. Seorang wanita dia berjuang. Ya, wanita saja dia wanita perkasa, apalagi kalau bapak-bapak. Ya, pria sejati. Yang penting itu hidup benar di dalam Tuhan. Pasti Tuhan bela kita lah. Ya, tidak mungkin Tuhan tinggalkan karena janjinya itu kenapa jarang tidak digenapi dalam hidup kita. Kita ikut Tuhan, slow, selambe. Kemudian ya kita rasa-rasa. Benar enggak ya? Benar enggak ya? Kalau kita pasrah, menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Pasrah bongkoan, seperti orang Ponorogo bilang. Tuhan itu perhatikan. Orang ini. Bapak Ibu pernah baca di dalam Alkitab ada seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim. Hakim yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena siang malam dia berseru, akhirnya hakim itu bilang, wis toh kasihin aja. Apa dia minta? Ya, ngreselia ya. Sama dengan Tuhan, kalau kita datang dan kita berdoa, kita minta. Lama-lama dia bilang, udah kasihin aja. Ya, kui ngomong aja. Akhirnya ujuk-ujuk, tiba-tiba kita diberkati. Tuhan Yesus bilang, malaikat maksudnya, kasih itu
pagi, siang, sore sampai nggak tidur-tidur itu berdoa itu. Kasih no apa yang dia minta. Makanya kadang-kadang doa kita itu ujuk-ujuk, ya tiba-tiba kok didengar Tuhan ya. Saya bersaksi, sudah 4 kali minggu pelayanan yang di Mospati yang baru buka ini. Kemarin Pak Haricong sempat karena ada di Ponorogo, jadi saya ajak pelayanan sore di daerah Mospati yang saya jadi gembala itu. Jadi pagi di Ponorogo, sore, ayo Pak, pendeta gede, sekali-sekali pelayanan di desa, di rumah bukan di gereja. Kami pergi. Selesai ibadah, saya nikmati loh suasana surga itu. Nggak banyak orang tapi enak, dia bilang gitu. Dia khotbah, oh nggak lemes, nggak lihat karena oh ini orang cuma 10 lebih, ya dia nggak lemes-lemes. Saya bilang semangat sampai gobios, ya kan di sana nggak ada AC, cuma ada kipas angin, ya. Dan puji Tuhan 4 kali ibadah, pertama kali 5 orang, ya. Termasuk belum, maksudnya jemaat sendiri, belum termasuk yang dari Ponorogo. Jadi dibantu dari Ponorogo begitu, anak-anak muda pergi naik sepeda motor. Nah kemarin itu tidak banyak yang pergi karena memang musim hujan, jadi kami cuma pergi berapa ya, 6 orang gitu loh. Jadi sama jemaat di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan itu taruh di hati saya. Ini waktu baru ibadah kedua kali, saya bagaimana caranya mau dapat jiwa ya. Lalu saya ngomong sama jemaat yang ada, ini gereja ini bisa maju karena Alkitab di dalam Korintus mengatakan orang itu percaya kalau melihat, itu orang di luar Tuhan. Tapi kalau dia tidak melihat, dia kurang percaya. Ada orang melihat mujizat tapi dia bilang, itu cuma kebetulan aja. Itu sudah Kristen atau Kristen apa itu. Nah Tuhan taruh di hati saya supaya ini bisa maju Pak, banyak berdoa saja. Kalau ada orang sakit yang sudah bertahun-tahun ke rumah sakit, berobat ke rumah sakit dan belum disembuhkan, lalu kita doakan dan orang itu sembuh, pasti nanti maju gereja ini. Lalu waktu ibadah ketiga, jadi 2 kali kami ibadah ketiga 2 minggu yang lalu itu, ada suami istri itu jalan, saya lagi berdiri di depan pintu, kok ada orang baru datang gitu ya. Suaminya itu semper, jadi jalan, dia stroke, lalu dia jalan, saya jemput. Puji Tuhan, namanya siapa ini. Mau ibadah ya Pak? Iya, saya mau ibadah katanya. Saya terus ngomong sama jemaat, siapa yang panggil dia? Nggak ada yang panggil. Jadi kira-kira dari gereja ke rumahnya itu ada kira-kira 10 rumah. Orang ini tidak pernah ke situ. Dia ke gerejanya ke Jalan Mokomandun itu di daerah. Ya pokoknya jauh dari situ. Dia masuk Ekumene katanya. Tapi selama sakit itu kalau nggak ada yang ngantar dia nggak pergi. Nggak tahu bagaimana. Saya juga belum tanya kemarin itu. Kok bisa dia datang itu bagaimana? Saya cuma bilang begini, Tuhan itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Lalu kita ibadah. Saya yang pimpin ujian, anak saya main organ, kemudian ada tamu yang khotbah. Selesai khotbah. Ini bapak ini namanya Pak Pri, suami istri yang sakit itu suaminya sudah 2 tahun stroke. Tapi dia jalan semper-semper, dipegang sama istri masuk. Tadinya waktu dia datang dia tidak bisa ngomong. Gitu ya, karena dia bilang begini sudah 2 tahun Bu. Selesai firman Tuhan saya bilang, ayo kita berdiri semua dan kita doakan. Ayo Pak Pri kita doa. Saya bilang sama anak saya, ada minyak apa di situ? Ada minyak kayu putih masih? Kita doakan. Bapak Ibu tahu waktu didoakan dia bisa ngomong, dia bilang aku sembuh. Aduh, itu seperti saya nih mungkin dikasih uang pun tidak senilai dengan sukacita yang saya dapat yang luar biasa itu. Ya, itu wajahnya saya kusut-kusut. Jadi ya waktu hari pertama itu. Kemarin dia yang duluan datang. Dia udah pokoknya sudah berubah lah wajahnya. Istrinya juga udah
udah kayak cerah begitu. Bagaimana Pak? Pasti saya sembuh Bu, pasti saya sembuh. Jadi pelayanan itu yang di Mospati ini, saya cuma katakan Tuhan, saya ini cuma hamba. Ya, kalau Esther itu menghadapi masalah, dia berpuasa. Ini saya belum puasa. Ya, saya cuma doa saja. Kalau malam saya doa, saya bilang Tuhan itu sudah taruh ya beban, Tuhan tahu, bukan menjadi beban, tapi menjadi kesukaan saya melayani Tuhan. Ya, Pak Henry sering kali bilang, kamu mampu. Saya bilang saya mampu karena ada Tuhan. Dan akhirnya itu tempat ibadah itu 2 minggu, baru 2 kali ibadah. Saya ngomong sama yang punya, harus dibesarkan ini. Kenapa Tuhan belum kirim jiwa banyak? Karena terlalu sesak, cuma ruang tamu yang dipakai kan. Jadi dia bilang, oh iya. Akhirnya di pertengahan minggu itu orang tuanya dari yang punya rumah ini bilang, dia nggak mau dirubah. Ya, dia nggak setuju kalau mau dirubah. Saya bilang kalau nggak setuju, ya kita mau cari tempat lain. Soalnya itu sesak itu. Orang masuk 10 udah sesak itu. Apalagi kalau bilang jaga jarak, sudah sesak itu. Jadi kita mau cari tempat lain. Tapi puji Tuhan kemarin waktu kita ibadah, selesai ibadah dia bilang gini loh Bu, saya itu mau roba ini tapi pakai uang saya, karena uang gereja itu kan kita baru ibadah 4 kali ya, baru mungkin 500-600 ribu itu ya. Jadi dia yang pegang itu, ditaruh di kotak, saya pegang kuncinya. Jadi kalau belum ada uangnya, nantilah saya roba sendiri Bu, dia bilang begitu. Aduh, betapa sukacitanya saya ngomong sama Pak Hendrik, itu loh caranya Tuhan tuh bekerja luar biasa. Ya, Ponorogo sudah bisa istilahnya jalan sendiri, sekarang Tuhan kasih beban kita di Mospati. Ya, dan saya bersyukur. Biasanya Pak Hendrik itu lemes-lemes, yang capek lah, yang kadang-kadang pusing dan sebagainya. Tapi selama ini, semangat itu nyopir pulang pergi itu, ya nyopir kita bawa organ Mbak Win. Nah, berdoa bantulah, maksud itu kalau berdoa Bapak Ibu berdoalah supaya Tuhan tetap pakai kami. Ini organ yang di Ponorogo ini kan diangkat ke sana ke sini. Saya bilang ini kayak bolak-balik naik di mobil ini kan lama-lama. Nah, memang ada tawaran dana dan itu sudah masuk proposal ke gubernur itu, nanti akan dapat sumbangan itu 75 juta. Saya ngomong Pak Hendrik, itu beli organ khusus di Mospati. Ya, nanti ya dipakai lah, uang itu dipakai untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya sampaikan pada saat ini, kalau kita ini niat hati, kita berkata mengasihi Tuhan, pasti Tuhan itu buka jalan dalam hidup kita. Esther, dia kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tapi mati enggak? Di dalam pasal yang ke-5, Esther pasal yang ke-5, ntar saya buka ya. Esther pasal yang ke-5 ayat yang ke-2 dan 3 berkata demikian. Pasal 5 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Esther pasal 5 sampai 3. Esther menghadap raja. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu lalu berdiri ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja, dan bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Jadi Esther itu menghadap. Dan ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Ayat yang ketiga, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikannya kepadamu, dan seterusnya nanti baca di rumah. Ya, jadi Esther ini sebenarnya kan tidak dipanggil, tapi dia punya niat hati mengasihi orang Yahudi yang akan menghadapi masalah. Dan apa yang terjadi melalui doa dan puasa, Esther itu menghadap raja dan raja melihat, apa keinginanmu Esther? Lalu raja itu mengangkat tongkat dan Esther itu menghadap, dan apa yang terjadi?
luar biasa kalau orang itu punya nekat, punya niat hati. Ayat yang ketiga tadi berkata, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Ditanyalah, apa maumu? Apa maksudmu? Apa yang kau mau minta? Sampai raja itu mengatakan, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepada Ester. Jadi itu benar firman Allah mengatakan, carilah Tuhan, carilah kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu firman yang mengatakan. Jadi Ester ini punya ketekatan, mau bela bangsanya, dia mengasihi Tuhan, dan bela bangsanya, dia nekat. Ya, dia menghadap kepada raja, tapi dia tidak mendapat hukuman mati. Tapi raja mengatakan, setengah pun dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Kesimpulannya pada pagi hari ini, kalau kita niat hati mau melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan bukan karena ada pamrih ya. Banyak hamba Tuhan kalau diundang ke kota, ya, diundang ke kota, oh senang itu. Apalagi diundang ke Surabaya, oh senang itu kota. Coba kalau diundang ke desa, dipikir-pikir dulu. Kira-kira enek batinnya enggak ya? Ada untungnya enggak ya? Ya. Jadi kalau kita dari niat hati mau melayani, saya saksi juga. Biasa kalau saya ke Jakarta itu biasa kan ada teman di GPI Ciputat itu mesti disuruh tugas. Tante kalau ke Jakarta kabarin ngisi di tempat kita. Saya bilang saya mau ke Jakarta. Oh iya. Tapi maaf tante, ini semua sudah ada isi. Oke, nggak apa-apa. Tidak pernah aku pikir, tidak pernah aku dengar. Tahu-tahu ada teman di Tangerang, Elok itu, bukan di daerah Tangerang itu. Bu, nanti kita ketemu Jumat ya. Ibu mau ke Jakarta atau iya? Kenapa memang? Udah Bu, isi di tempatku aja. Di tempatku ada. Kalau minggu itu 3 kali ibadah. Kalau di Ciputat cuma 1 kali ibadah. Jadi saya pergi itu bukan mau cari untuk mau khotbah. Cuma kalau ada kesempatan saya mau bagi berkat yang saya dapatkan. Dan biar saya punya doa biar apa yang saya alami itu dialami orang lain. Akhirnya ya besok Jumat itu ketemu pendetanya. Saya di Jakarta itu 2 kali minggu. Jadi kalau motivasi kita itu setia melayani. Alkitab mengatakan dia menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat. 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang penting kita mengasihi Tuhan. Jangan ada jangan ada udang di balik batu. Jangan. Melayani Tuhan dan Tuhan itu siapkan. Saya banyak kesaksian, ya. Pengeluaran itu lebih banyak. Ini kan tambah lagi kalau ke Mospati ini sekali berangkat harus isi bensin 100.000, ya toh. Tapi Bapak kita itu Bapak yang kayak Dia menyediakan yang kita perlukan. Modalnya cuma mengasihi Tuhan. Dan saya harapkan pada pagi hari ini, biarlah kita menjadi Ester, bukan bapak-bapak saya suruh jadi perempuan, tapi punya nekat seperti Ester. Apapun yang terjadi, atas dasar kasih mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia, pasti Tuhan bela kita. Janji Tuhan pasti kita akan terima. Dia menyertai, Dia melindungi, Dia memberkati, bahkan Dia menolong apabila kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga kita, dengan segenap kekuatan kita. Itu yang saya bisa sampaikan pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa kalau kami mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin di hari-hari yang lalu kami ada motivasi, ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi pagi ini melalui firman Allah dengan pengalaman yang hamba-Mu alami. Memang Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu ajaib. Dan biarlah itu kami alami dalam setiap pribadi kami, rumah tangga dan usaha pekerjaan. Selalu diberkati oleh Tuhan.
Ini doa kami, Roh Kudus bicara terus sehingga kami boleh lakukan dan Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mohon maaf saya izin pamit karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Tuhan memberkati. Shalom.